Eee, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang, kita akan ke depannya akan membahas surat Ad-Dukhan ya, karena ada masukan kan 2 minggu yang lalu saya bertanya siapa yang, ingin ingin surat apa yang dibahas gitu ya. Kemudian ada yang mengusulkan surat Ad-Dukhan dan ini adalah, saya juga merasa senang sekali dengan usulan surat Ad-Dukhan ini karena ini adalah suatu surat juga yang sering dibaca. Ya sering, Rasul menganjurkan kita untuk membacanya boleh setiap malam ya, atau boleh juga, malam Jumat. Ya jadi yang kita tahu kan surat Al-Kahfi ya, akan tetapi ternyata Ad-Dukhan ini juga dianjurkan untuk kita-kita untuk membacanya, paling tidak itu, mmm, paling tidak itu seminggu sekali gitu ya. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin saya senang sekali dengan request ini, jadi surat Ad-Dukhan ini dan saya juga, apa namanya, untuk me menyampaikannya itu sangat senang karena memang surat yang bikin berbunga-bunga ya di satu sisi ya, karena fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya memang bikin bikin hati senang. Jadi ketika saya mempersiapkan ini juga, saya juga bahagia gitu ya. Beda dengan kalau mau persiapan, apa namanya, membahas tentang neraka itu biasanya agak agak pusing sayanya juga ya, apa namanya, ngeri gitu ya. Tapi ini kita membahas tentang, apa, kebaikan, keutamaan dari surat Dukhan dan ini merupakan suatu, eee, berita gembira seperti halnya juga seperti yang Allah, eee, be nyatakan dalam Al-Quran, "Wa basyiris shabirin" dan gembirakanlah orang-orang yang sabar, yaitu dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran itu sebetulnya adalah berita gembira. Karena kita diberikan petunjuk gratis ya, diberikan hidayah gratis ya, diberikan apa namanya, ilmu pengetahuan tentang alam akhirat gratis juga ya. Cuman kadang-kadang masalahnya kalau sesuatu yang gratis itu, orang menganggap remeh gitu ya. Kadang-kadang apa, sesuatu yang gratis itu seperti sesuatu yang tidak berharga. Padahal gratisnya Allah itu adalah karena cintanya, cintanya Allah kepada kita, diberikanlah ke kita surat-surat Al-Quran yang sangat, menenteramkan hati kita. Baik, insya Allah hari ini kita bahas surat Ad-Dukhan, bisa dimulai untuk di-share, ininya, slide-nya. Ad-Dukhan sendiri itu adalah suatu surat, artinya adalah, eee, asap, ya, asap ya. Ada yang beberapa ulama mengatakan dalam tafsir, dalam terjemah Quran itu, menyebutkannya sebagai kabut, ya. Akan tetapi kalau Ustadz Hadi Hidayat mengatakan bahwa yang disebut dukhon itu adalah asap, yang asap itu dari langit datangnya. Ya, jadi bukan seperti kalau apa, asap kebakaran hutan. Ya ini Teh Ika sudah pernah merasakan asap kebakaran hutan di sana? Biasanya kena itu Oh iya, pernah sekarang ya? lagi enggak. Lagi enggak, tapi Tapi pernah menurut orang-orang, sebelumnya pernah beberapa iya, kali kebakaran yang asap hitam ya. Tapi iya, sekarang alhamdulillah enggak. alhamdulillah alhamdulillah moga-moga enggak terjadi lagi ya. Karena saya pernah juga merasakan ketika saya bertugas ke Singapura tahun 2019 itu ketika ada kebakaran hutan di daerah, Sumatera dan Singapura kena efeknya dan Masya Allah itu memang mengganggu ya. Jadi mengganggu aktivitas dan itu padahal jauh ya beda negara ya. Yang dekat pasti tidak bisa beraktivitas gitu, pasti banyak ada yang masalah ISPA ya, dan kalau di Singapura sendiri juga mereka juga beberapa tuh menjadi terganggu, mereka lebih rentan terhadap, penyakit-penyakit apa, pernafasan. Akan tapi mereka masih bisa bekerja dan itu pun, memang sangat tidak enak ya. Nah, kalau yang itu namanya asap, asapnya dari hutan ya, tapi akan tetapi surat, Dukhon ini saya mengambil dari, Ustadz Adi Hidayat mengatakan beliau Dukhon itu adalah sesuatu yang didatangkan Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghsyan nas. Hadza adzabun alim. Ya. Fartaqib maka hendaklah kalian menunggu.
Yauma pada hari di mana ta'tis sama u ya, jadi langit itu mendatangkan ya dukhon. Ya, langit itu mendatangkan asap itu. Dan asap itu sesuatu yang sangat jelas, sesuatu yang sangat nyata ya. Dan yahsyanas, dan ini melingkupi manusia semuanya. Jadi manusia bisa melihat itu dan merasakan kesusahan ya kan karena adanya dukhon itu ya. Yang gambar yang saya berikan ini adalah salah satu sekedar ilustrasi aja. Di California pernah terjadi asap seperti ini dan asapnya warnanya orange. Ya Masya Allah, mengerikan ya. Ya, tapi ini juga dari kebakaran hutan. Kalau ini juga cuman ada hal yang lain sehingga menjadi asapnya itu menjadi orange ya. Jadi surat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Dukhan itu. Belum teh. Menurunkan surat Ad-Dukhan yang dia merupakan surat yang nomor 59. Dia ada setelah surat Az-Zukhruf ya. Dan masuk dalam golongan Makkiyah kecuali ayat 15-nya itu Madaniyah ya, Madaniyah. Memang di dalam satu surat tuh kadang-kadang ada sedikit campuran Madaniyah, Makkahnya itu Makkiyah itu ada beberapa, tapi biasanya dikategorikannya apakah dia Makkiyah atau Madaniyah dari ayat-ayat pertamanya. Yang ayat pertamanya turun di Mekah ya Makkiyah, ayat pertamanya turun di Madinah maka dia Madaniyah. Jadi dia memiliki urutan yang ke surat yang ke 44 dan mempunyai 59 ayat ya. Baik, selanjutnya Ad-Dukhan sendiri mempunyai beberapa penafsiran ya. Saya mencari referensi selanjutnya Taika. Referensi tentang Ad-Dukhan ini memang ada beberapa penafsiran, namanya juga tafsir ya. Tafsir Quran, jangan lupa. Tafsir Quran artinya menafsirkan Al-Quran. Jadi kenapa ditafsirkan? Karena apa yang di dalam Al-Quran itu tidak semuanya bisa kita pahami. Karena yang kita pernah bahas, Al-Quran itu adalah yang sebenarnya ada di Lauhul Mahfudz ya. Beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang Lauhul Mahfudz itu ada di Lauhul Mahfudz, yaitu suatu sistem yang memanage alam semesta ini, yang merupakan sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Jadi Al-Qur'an itu kan bentuk skep-skepnya aja. Jadi bentuk-bentuk ringkasnya aja. Dan apa yang diketahui oleh manusia. Jadi sebagian Al-Qur'an mushaf itu sebagian daripada Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfudz. Baik, jadi karena itulah ada penafsiran Al-Qur'an, karena ayat Al-Qur'an itu sendiri tidak selalunya bisa difahami ya. Mbak kok gitu sih, Allah teh bikin petunjuk tapi ada yang nggak bisa difahami ya. Iya, soalnya kalau difahami semua, bisa difahami semua. Coba kenapa coba? Kalau bisa difahami semua, akhirnya manusia jadi, oh ternyata ilmu Allah teh segitu gitu loh. Saya bisa paham semua. Cuma segitu aja gitu ya. Jadi Allah memang dan memang begitu adanya, memang Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat luas. Ya, jadi seperti surat Ad-Dukhan ini sendiri ya, yang ayat pertamanya juga udah dimulai dengan ketidakfahaman. Ya, apa Teh ini ayat pertamanya Teh ini? Hamim. Ya. Yang pertama aja sudah tidak bisa difahami. Apa itu hamim? Iya kan? Betul. Iya, jadi karena itu ya kita dalam mempelajari Al-Qur'an itu memang tidak bisa ngotot harus paham semua, ya. Pasti nggak akan bisa semuanya. Tapi kita memahami apa yang bisa kita pelajari, kita amalkan, dan itu sudah cukup untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan mendapatkan surganya. Baik, jadi penafsiran kembali lagi pada Ad-Dukhan ini. Ad-Dukhan ini ada 3 penafsiran ya. Yang ketiga tapi sesuatu yang dianggapnya mungkar oleh beberapa ulama ya, yaitu tentang dukhan atau debu yang menaungi hari ketika Futuh Mekah ya. Ini tidak relevan jadi kita tidak bahas. Saya akan bahas yang pertama dan kedua, yaitu Ad-Dukhan itu adalah asap yang
sudah terjadi, ya terjadinya pada zaman Rasulullah SAW, dan ujian asap ini diberikan kepada kaum Quraisy, ya, kepada kaum Quraisy yang mengalami kelaparan yang sangat ekstrim. Kita lihat nanti ada hadisnya, ya kita bahas hadisnya saja. Ini adalah menurut pendapat Ibnu Mas'ud. Tapi di satu sisi memang ada hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang aduhon dengan arti yang ini. Jadi asap yang datang pada zaman Rasulullah SAW sebagai siksa azab kepada orang-orang Quraisy. Yang kedua, ya pendapat yang kedua ini beberapa yang mengiyakannya, setuju dengan ini adalah misalkan Ibnu Abbas, ya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Amr, Abu Hurairah, ya itu bahwa aduhon itu adalah belum terjadi. Aduhon itu adalah asap yang nanti di hari kiamat itu akan terjadi, ya. Dan ulama banyak memahami seperti ini, ya. Nah, sekali lagi jangan diprotes, Mbak, kok ada 2 gitu, Mbak, ya. Ya mungkin bisa jadi memang maksudnya 2 ya, maksudnya yang satu memang ada 2 kali dukhon gitu ya. Ada dukhon yang menimpa lokal, yaitu dukhon yang menimpa kaum Quraisy, dan ada dukhon yang menimpa seluruh manusia nanti sebagai tanda-tanda hari kiamat. Baik, selanjutnya kita bahas yang pertama ya, adukhon ya, adukhon yang terkait dengan pendapat yang pertama, ya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda 5 tanda-tanda telah terjadi, yaitu kabut atau asap, yaitu adukhon tadi, dan kematian. Kematian ini maksudnya adalah peperangan, ya. Kemudian Romawi, ya, kekalahan Romawi. Ini waktu itu ini ada kesalahan, ini bukan Romawi, jadi di hadisnya dibilangnya Romawi. Ada yang menafsirkannya itu adalah kekalahan, ada yang menafsirkan itu adalah kemenangan. Kalau itu kemenangan memang di zaman Rasul itu sudah terjadi. Tapi kalau itu kekalahan Romawi baru ditaklukkan oleh kaum muslimin pada saat ada dinasti Ottoman yang sultan yang ke-7, yaitu Muhammad Al-Fatih, ya. Dan kemudian ada hantaman keras, ya, dan terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu dalam surat Al-Qamar, ya, bahwa Rasul membelah bulan, ya. Karena di para orang Quraisy itu ada yang orang Quraisy itu ada yang mereka menantang Rasul, coba kalau bisa belah bulan, dibelah benaran sama Rasul dan dibalikin lagi, ya, sampai seperti sekarang. Dan itu sampai sekarang ada penelitiannya bahwa bulan itu ada garis, ada seperti pernah mengalami gempa yang sangat besar, ya. Itu yang menemukan ya para ilmuwan zaman sekarang, ya. Jadi ini hadis ini memang masih menjadi perdebatan, maksudnya yang mana gitu kan. Baik, selanjutnya kemudian hadis selanjutnya adalah belum teh. Ini adalah sebuah hadis yang kelihatan ya teh bawahnya tuh ada periwayatnya. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 21, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat nanti. Ya. Maka Rasul berkata ini maksudnya adalah musibah-musibah dunia, perang Romawi, hantaman keras, dan munculnya asap. Ya. Baik, ini ada perawinya, cuma tidak kelihatan di slide ini. Baik, jadi ini jadi masih memang masih ada perbedaan pendapat apakah dukhon ini terjadi pada zaman Rasul atau nanti memang di hari kiamat ada terjadi lagi gitu. Selanjutnya kita lihat hadis yang mendukung tentang dukhon sebagai azab yang diterima oleh orang Quraisy. Jadi sebelum lagi teh. Ya. Jadi saat itu terjadi ada satu saat di mana orang-orang Quraisy itu durhaka kepada Rasulullah. Lalu kemudian ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasul, doakan mereka supaya mereka
mendapatkan azab, ya. Dan kemudian Rasul mendoakan ini dan agar mereka ditimpa kelaparan seperti kaum Yusuf. Maksudnya supaya mereka kembali gitu ya. Kemudian mereka ditimpa oleh kemarau dan penderitaan hingga seseorang kalau melihat ke langit itu dia melihat seperti kabut ya antara dirinya dan langit. Mereka sangat kelaparan saat itu sehingga sempat mereka tuh memakan tulang ya, makan tulang karena saking saking tidak adanya makanan. Karena kalau di padang pasir kebayangkan kalau kalau kemarau seperti apa, kita aja kemarau udah susah ya, cabai udah naik ya, sayur-sayuran naik ya. Apalagi di tempat yang sahara seperti itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini yauma fartaqib yauma ta'ti sama'u bidukhanin mubin ya, yahsyan nas ya. Baik, jadi kemudian setelah itu juga ada yang mendatangi Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah," ya. Karena seseorang bernama Mudor itu telah dia hampir binasa, telah binasa. Maka beliau bersabda kepada Mudor, sesungguhnya kamu itu gegabah dengan meminta seperti ini. Tapi tetap kemudian Rasul mendoakan dan kemudian Allah menurunkan hujan, ya. Kemudian turunlah surat Ad-Dukhan yang ke-15. Ya, sesungguhnya kalau bisa kami akan melenyapkan siksaan itu, ya, sedikit dari siksaan itu supaya kamu kembali kepada Allah. Tapi dan benar saja setelah mereka tidak ada duhur lagi, mereka sudah nyaman lagi, ya mereka balik kufur lagi. Kemudian turun ayat yang ke-16. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga hadis yang sama, ya. Hadis yang sama, tapi dengan jalan yang berbeda terkait dengan apa yang terjadi pada dukhon yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ya kepada orang-orang Quraisy. Baik, selanjutnya. Ini jadi yang menyebutkan apa namanya pendapat ini adalah salah satunya adalah Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir karena memang ada asbabun nuzulnya seperti itu. Baik, selanjutnya Ad-Dukhan itu ada yang berpendapat ulama Ad-Dukhan itu adalah tanda hari kiamat, ya. Sebenarnya Mbak kalau ada dua gimana? Ya mungkin memang bisa jadi kalau saya jangan-jangan memang ada dua gitu loh. Tapi yang satu lebih besar, yang kedua itu lebih besar, yaitu sebagai tanda hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda yang mengawali hari kiamat yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya, biasanya dari timur, dari barat. Kemudian munculnya dukhon, kemudian munculnya dabah, binatang melata yang bisa berbicara, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian munculnya Isa putra Maryam, munculnya Dajjal, dan terjadinya 3 kali gempa. Ya, ini dihitungnya 3. Yang sekali ada di gempa di daerah timur, yang kedua gempa di daerah barat, dan satu lagi gempa di Jazirah Arabia. Kemudian yang ketiga adalah munculnya api dari suatu daerah pedalaman yang mengganggu manusia dan ini api ini berjalan ya. Saya membayangkannya mungkin seperti kebakaran apa namanya hutan seperti itu ya. Jadi atau walau alam tapi jadi api ini menggiring manusia ya. Dan api ini tinggal bersama dengan manusia. Ini ada ceritanya tersendiri tentang api ini. Ini adalah saat-saat terakhir daripada sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Jadi ini juga ada hadis Abu Daud juga mengatakan mirip dengan demikian ya. 10 tanda itu akan datang dan ini adalah sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda 10 tanda-tanda utama daripada hari kiamat. Baik, selanjutnya. Ya. Dalam hadis Tabrani disebutkan bahwa dukhon itu apabila dukhon itu datang, maka apabila mengenai orang mukmin hanya seperti penyakit pilek. Akan tetapi kalau mengenai orang kafir itu seperti kembung ya dan pencernaan ya. Pencernaan sehingga kabut itu keluar dari semua lubang dari tubuhnya. Naudzubillah min dzalik.
Kemudian kedua adalah munculnya hewan dabah yang melata itu, dan ketiga adalah munculnya Dajjal. Ya, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan 6 perkara, ya, lekaslah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara, terbitnya matahari dari barat, keluarnya asap, binatang melata yang bisa berbicara, ya, yang kafir dan mana yang mukmin, keluarnya asap, kemudian Dajjal, munculnya Dajjal, dan kemudian kematian salah seorang dari kalian dan hancurnya dunia, ya. Nah, walau alam ini maksudnya kematian salah seorang dari kalian, apa maksudnya? Apakah yang dimaksud dengan siapa namanya pembunuh sebelum Dajjal itu ada Imam Mahdi? Apa yang dimaksud adalah Imam Mahdi? Walau alam. Selanjutnya, ya, baik, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan dari surat Ad-Dukhan. Nah, surat Ad-Dukhan punya keutamaan. Saya senang sekali ya membaca keutamaan-keutamaan dari surat Ad-Dukhan ini, karena memang Masya Allah, ya. Jadi yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang membaca Hamim Ad-Dukhan di malam hari, maka di pagi harinya 70.000 malaikat memintakan ampun untuknya. Masya Allah, ya. Jadi dengan membaca surat Ad-Dukhan kita tuh mempunyai koneksi, kita tuh mempunyai hubungan dengan malaikat. Dan malaikat-malaikat ini, jadi kalau seseorang membaca Ad-Dukhan itu, malaikat itu tahu ya. Kalau Teh Tini baca Ad-Dukhan, saya nggak tahu, ya. Tapi kalau Teh Tini baca Ad-Dukhan, malaikat tahu, ya. Seluruh malaikat itu tahu langsung, ya. Record dari pembacaan surat Ad-Dukhan itu langsung naik ke langit, dan kemudian para malaikat mengetahuinya, dan para malaikat itu akan mendengarnya, dan mereka kemudian akan mendoakan, ya, pada pagi harinya mereka sudah terkumpul 70.000 malaikat yang memintakan ampun untuk yang membaca surat Ad-Dukhan. Ya, Masya Allah. Jadi gini ya, iman salah satu rukun iman itu adalah iman kepada malaikat. Betul ya? Ya, iman kepada malaikat. Ya, jadi sekarang kalau kita surat ini salah satunya adalah memberikan satu hubungan antara kita dengan malaikat. Oke, selanjutnya kita lihat nanti ada yang selanjutnya ada bahwa kita akan ditemani oleh malaikat. Yang kedua kalau dibaca di malam Jumat akan diampuni dosa-dosanya. Ya, barang siapa yang membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Wah, kita ini kan dosanya banyak sekali ya. Dosa kita itu ada yang diketahui, ada juga yang tidak diketahui kan gitu ya. Dan banyak sekali yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dan kita sangat ingin bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dibersihkan, sehingga kita nanti timbangannya itu lebih berat yang ke kanan. Lebih bagus lagi kalau kita oleh Allah ditutup dosa-dosanya, ya. Kaffaro anhum sayyiatihim, dan kemudian tidak harus melewati yaumul hisab seperti halnya muqarrabun, dengan kita rajin membaca surat Hamim Ad-Dukhan atau surat Ad-Dukhan ini, ya. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surat Ad-Dukhan pada salat maghrib, ya. Jadi surat Ad-Dukhan ini kalau dilihat di Al-Quran itu mempunyai hanya 3 halaman, ya, 3 halaman. Kalau buat yang hafal, ya, hafal tuh kalau atau udah bisa membaca cepat, itu 1 halaman tuh 2 menit, nggak nyampe lah. Ya kalau udah hafal itu, atau yang bacanya udah cepat gitu, Bunda pernah ngecek ya. Udah ngecek. Jadi artinya kalau seseorang itu ingin masuk ke tahfiznya Ustadz Adi Hidayat itu salah satu syaratnya adalah membacanya itu kurang dari 2 menit. Ya, membaca 1 halaman tuh kurang dari 2 menit baru bisa nanti ikut jamaah tahfiznya Ustadz Adi Hidayatnya. Jadi Bunda pengen tahu mampu nggak gitu, dan ternyata cobain gitu ya. Kalau misalnya 1 halaman itu bisa kurang dari 2 menit. Yang membaca cepat juga bisa kurang dari 2 menit. Ya, yang sudah hafal
Bisa lebih kurang, kadang 1,5 menit juga sudah. Berarti kan 1,5 menit, kalau 3 halaman berarti berapa, Taika? Berapa menit membaca aduhan? Taika, berapa menit kita membaca aduhan itu? 5 menit. 5 5 menit. menit. 5 menit, Masya Allah. 5 menit, hanya dengan 5 menit. Ya, kita sudah bisa mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Ya, kalau misalnya ini, makanya kalau saya menganjurkan untuk menghafal ya, karena menghafal itu Masya Allah. Ya, ini buat ibu-ibu nih, ya kalau cuci piring, Bunda juga suka cuci piring. Nah, cuci piring itu nggak cukup 5 menit lah. Kalau baca Al-Mulk itu 3 halaman, ya mirip-mirip ya, tapi maksudnya nggak sampai 5 menit, berarti kan 4 menit. Ya, padahal itu 4 menit aja cuciannya masih numpuk, masih masih seperempat. Jadi baca lagi yang lain sampai cuciannya selesai. Bayangkan hanya dengan membaca dengan bisa mengerjakan yang lain itu sudah bisa mendapat pahala berlimpah. Buat ibu-ibu, nah Teh Marina lagi menyusui nih kan. Menyusui kan takes time ya, menyusui gitu kan, nggak bisa 5 menit lah nyusuin ya. Bunda dulu sampai setengah jam itu kalau nyusuin, kadang lebih ya. Kalau yang lancar mungkin setengah jam ya. Itu kan kalau dipakai sambil menghafal itu kan Masya Allah ya. Sudah dapat pahala nyusuin anak, kemudian kita juga dapat pahala membaca Al-Quran. Karena itu beruntung ya orang-orang yang bisa menghafal ya. Karena itu saya juga akan coba kalau di sini saya ingin tahu yang di sini kira-kira ada yang berminat menghafal nggak ya surat Ad-Dukhan? Berminat. Siapa nih yang berminat? Berminat, Dani. Berminat ya. Kalau Iya. berminat, nanti kita bisa coba ya. Kita bisa coba bikin ya tadi ini. Kita bisa bikin sementara kita bikin satu grup gitu ya di WhatsApp ya. Ya, bisa. Satu grup di WhatsApp. Nanti kita menghafal surat Ad-Dukhan bersama-sama ya. Waktunya tidak ditentukan, maksudnya siapa yang siapa yang ingin menghafal cepat silahkan cepat. Yang mau sehari satu ayat aja 59 hari udah selesai loh. 59 hari berapa lama Taika? 2 bulan. 2 bulan ya. Kalau misalnya sehari pagi 1 ayat, ya duhur 1 ayat, ya malam 1 ayat, di murojaah 3, ya kan? 3, 59, 20 hari, nggak sampai sebulan udah hatam ya. Nanti kita bikin tes ini, grup ini, nanti juga saya ada di situ, ya saya sambil murojaah juga, sambil dengerin teteh-teteh gitu kan. Kita coba bikin grup baru gitu teh ini. Ya, boleh. Ya, nanti coba daftar ya. Oh ya, Teh ini tolong dikasih nomor telepon Teh ini ya, WhatsApp-nya. Nanti ibu-ibu di sini mencatat nomor WhatsApp-nya dan nanti kita menghafal bersama-sama di situ ya. Saya jadi semangat juga nih. Waduh, asik kalau bisa menghafal surat bersama-sama surat Ad-Dukhan ya. Teh Ika, dari jauh juga bisa Teh Ika ya. Ya. Masya Allah, lihat ini di Deika ada di grup ada beberapa yang berminat ini sudah langsung ngacung tangan. Ada Ibu Rosmana, ada Ibu Villa, ada Teh Helga ya. Ini Teh Helga ya, tetangga saya yang cantik dan baik hati ya, Ibu dokter ya. Betul? Bukan? Teh Helga? Teh Helga yang lain tampaknya Bunda. Ini mah guru. Oh, yang Bukan, lain. Bunda. Oh, bukan. Iya, maaf ya. Namanya sama. Berarti banyak Teh Helga cantik teh ya, Mbak Bu Iya, Andani ya. banyak Teh Helga cantik ternyata ya. Baik, nanti Teh ini tolong dicatat nomor teleponnya di chat ya. Nanti teman-teman yang berminat ngotak Teh ini nanti kita bisa bikin langsung ya. Insya Allah nggak akan sulit gitu. Maksudnya bersama-sama kita menghafal. Nanti ada contohnya bersama-sama kita menghafal setoran sesempatnya dan Ya. saya yakin lah itu bisa sebulan 2 bulan tuh selesai. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah juga ini sabar gitu akan dibuka terus ininya
layanannya gitu. Jadi Iya, dengan berbagai kebisaan. Ada yang iya. 1 ayat boleh gitu. Iya, betul betul betul. Ya, mantap ini, asik lah. Supaya kita nanti bisa bersama-sama membaca, bukan bersama-sama, maksudnya di rumah masing-masing, tapi, eee, maksudnya, kalau bisa setiap hari. Nah, kalau kita setiap hari baca Ad-Duhan berarti kan yang tadi yang pertama yang jadi setiap kali kita menghafal Ad-Duhan kita ada yang malaikat yang mendoakan kita ya. Mbak, tapi kalau baru Hamim gimana Mbak? Hamim 1 ayat, 1/59 atau 1/60 berarti 70.000 malaikat ya, dibagi dengan, berapa? 70.000 saya hitung nih, dibagi 60. Ada 12 malaikat yang ini. Kok 12 malaikat? 11.600 malaikat. 11.666 malaikat yang akan mendoakan kita, yang memintakan ampun buat kita. Ayo tertarik enggak? Baru Hamim doang, Hamim. Waktu tuh sambil cuci cuci baju bisa, sambil cuci piring bisa, sambil ngepel, sambil nyapu bisa itu ngapalin Hamim ya. Yang kedua, wal kitabil mubin, gampang kan? Wal kitabil mubin, ya gitu aja. Nanti direkam. Nah, nanti saya ajarkan nanti buat teman-teman saya ajarkan cara untuk menghafal dengan tanpa mushaf, artinya menghafal sambil layeh-layeh di sofa sambil tiduran ya. Bunda tuh juga kalau kalau udah capek ya di tempat tidur, di tempat tidur tuh menghafal ya. Kadang-kadang 5 ayat lah sekali itu gitu. Lumayan lah gitu ya sambil tiduran loh, bayangin. Habis itu tiduran terus tidur. Tidur terus sama malaikat didoain paginya ya seger. Alhamdulillah dapat banyak berkah. Ya kan? Wah, nanti kita Mudah-mudahan. sama-sama ya. Ya, insya Allah nanti kita bersama-sama ya menghafal surat Ad-Duhan. Baik, selanjutnya yang ketiga, baikah? Ya, ya ini ya selalu ditemani malaikat. Wah, kan senang nggak sih kira-kira kalau kita ditemani malaikat? Kan ada lagunya ya, ada lagu tentang yang ditemani malaikat itu. Ada hanya bukan Islami lagu, tapi dia meminta ditemani oleh malaikat. Tapi ya memang saya pikir kalau kita ditemani malaikat tuh masalah kita banyak yang beres gitu. Mau kesandung, mau jatuh nggak jadi jatuh, ya. Atau mau apa namanya, ada yang mau mencelakai kita sama malaikat diteplak begini aja udah nggak jadi ya. Jadi senang banget kalau kita ada malaikat yang menemani kita. Kalau kita sendirian, misalnya pas di rumah sendirian nggak ada temennya, ada malaikat, wah seneng banget kan. Ya, jadi ini yang pertama sebenarnya dalam satu hadis riwayat Bukhari, orang-orang yang hebat, ya. Orang-orang yang hebat ini kan di sini apa maksudnya hebat, itu adalah orang yang kelihatan berwibawa, seorang yang, wajahnya bercahaya, yang menyenangkan banyak orang, ya. Ini, di sini, disebutkannya bagi penafsir hadis ini mengatakan demikian. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang membuat dia disayangi oleh banyak orang, dihormati dan dihargai oleh banyak orang. Ya kan jadi senang ya di mana-mana kita dihormati, disayangi gitu kan. Wah, dalam pertemuan-pertemuan yang dimanapun kita menjadi orang-orang yang nyaman ya, orang-orang nyaman dengan kita, dan kita nyaman dengan mereka. Ya, ini adalah karena fadilah membaca surat Ad-Duhan. Ya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang selalu ditemani oleh para malaikat pencatat yang dimuliakan oleh Allah dan taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang membaca surat Ad-Duhan itu ditemani oleh malaikat. Ya, buat Eka yang punya anak sambil masak ya, anaknya main apa gitu karena ditemani malaikat nanti itu sama putra-putranya Teh Eka ada yang ngasuh nanti. Kita lengah Malaikat. kita lengah dikit, nah ada yang ngejagain. Ada cerita ini loh ya, ada yang pernah dengar nggak ceritanya yang di Turki anak yang terkena gempa, ya. Di Turki itu ada yang terkena gempa, dia itu 6 hari atau ya,
6 atau 7 hari di dalam reruntuhan, akhirnya diketemukan, ya. Dan ketika diketemukan dia dalam kondisi yang tidak traumatis, dia happy-happy aja. Dan pertama kali dia ditawarin oleh para penyelamatnya, anak ini umurnya sekitar 5 atau 6 tahun, anak perempuan. Kemudian oleh penyelamatnya disebutkan begini, ditanya, kamu mau makan apa gitu, mau dikasih apa gitu kan, udah 6-7 hari nggak makan. Terus dia bilang, aku nggak lapar katanya, karena aku selama ini dikasih makan oleh seorang kakak yang cantik katanya. Kakak itu juga main-main selalu bermain nemani aku, bermain denganku katanya gitu. Mana kakaknya? Kakak itu udah pergi ketika kalian datang katanya gitu. Masya Allah. Ya, jadi malaikat dijaga oleh malaikat. Ya, Masya Allah. Inilah kalau jaga malaikat tuh seperti ini ya. Pada saat yang sulit, maka kita akan dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan kita susah. Dan bagi orang yang terbata-bata membaca surat Ad-Dukhonnya karena masih belajar, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. 2 kali pahala. Yang pertama adalah pahala karena yang pertama adalah dia ditemani malaikat, yang kedua pahala sulitnya itu, ya. Jadi lebih gede gitu ya orang-orang yang bersusah payah mempelajari dan membaca surat Ad-Dukhon. Jadi ini kita bisa pakai ya. Wah, nanti kalau kita belajar menghafal surat Ad-Dukhon, maka kita akan bisa mendapatkan 2 kali pahala dibanding yang sudah lancar gitu. Baik. Selanjutnya, semangat ya. Keempat, memberikan syafaat ketika hari kiamat. Ya, barang siapa ya sebetulnya Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Syafaat itu artinya apa? Syafaat itu artinya pertolongan. Ya, nanti Al-Quran itu akan berwujud seseorang yang akan membela kita. Dan bahkan para ahli Quran itu disebutkan para ahli Quran itu ketika dia meninggal, ini ada beberapa cerita orang yang mati suri ya, beberapa yang orang Indonesia yang mati suri, muslimah, ketika dia meninggal dunia, dia suka baca Quran dan usianya masih muda. Kemudian ketika dia ditarik ruhnya itu, dia mendengar suara lantunan ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian dia, siapa tuh yang baca, ternyata setelah dia dengar itu ada suaranya sendiri gitu. Setelah dia dengar suara itu dan itu menjadikan dia tenang, setelah itu dia ada sesosok perempuan juga yang mirip dengan dirinya yang mendampingi dia, dan itu adalah Al-Quran yang mendampingi dia selama menjalani masa-masa dia meninggal itu, ya. Jadi ini satu syafaat adalah suatu pertolongan, dan nanti dan Quran ini akan bersaksi di yaumul akhir, dan ini akan menemani manusia ini sampai di yaumul akhir, sampai dia bisa mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan surga Jannatun Naim, dan dia bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang seharusnya masuk neraka, tapi dia masih punya keimanan ya, karena kan Mbak yang kemarin itu saya pernah cerita bahwa orang yang setelah yaumul hisab itu kan ada macam-macam statusnya. Yang pertama setelah yaumul hisab ada yang masuk ke dalam surga ya, langsung, ada yang kemudian masuk ke dalam neraka untuk sementara ya, karena dia beriman maka dia sementara masuk ke dalam neraka, dan yang ketiga adalah orang yang masuk ke neraka untuk selamanya, yang keempat adalah orang masuk ke dalam ashabul a'raf gitu. Nah, jadi ini yang masuk ke dalam 10 keluarganya adalah keluarganya yang masih beriman tapi mempunyai dosa kemaksiatan sehingga nerakanya itu lebih berat kemaksiatannya. Dan ini dia bisa mendapatkan syafaat dari seseorang yang menghafal Al-Quran. Baik, selanjutnya. Yang kelima, nah ini yang kelima yang saya senang banget, ya Allah. Dibangunkan istana di surga. Ya, dibangunkan istana di surga. Ada sebuah hadis riwayat Tabrani di mana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Hamim Ad-Dukhon di malam Jumat atau di hari Jumat, jadi malam Jumat atau hari Jumat, dari siangnya juga boleh, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga.
Masya Allah, rumah di surga, Bu. Padahal rumah di surga itu wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Kalau dalam surat Al-Insan disebutnya dan apabila kamu melihat, ya, kemudian kamu lihat lagi, ya. Nah, ini juga fiilnya tuh fiil madi, ya. Artinya madi itu fiil yang lalu, padahal ini untuk keadaan masa datang. Ini menunjukkan bahwa ini pasti akan terjadi. Jadi fiil madi dipakai untuk bentuk yang akan datang, bentuk akhirat, itu artinya bahwa itu kejadian yang pasti akan terjadi. Jadi ketika nanti di akhirat, wa idza ra'aita, ketika dia melihat, kemudian summa ra'aita, dia lihat lagi, ya, maka dia hanya melihat di surga itu hanya aja kenikmatan dan juga banyak mulkan kabiro. Mulkan itu adalah kerajaan, kerajaan-kerajaan yang besar. Kerajaan itu artinya istana, rumahnya itu adalah istana. Jadi bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu bukan jangan berpikiran kafling, ya Bu, ya. Kafling apa, Bu? Tipe 36, ya, tipe 21, 36, 70, enggak ada yang kayak gitu. Di sana tuh di surga adanya mulkan kabiro. Bahkan yang 100 meter persegi aja enggak ada, ya. Yang 100 meter persegi itu enggak ada. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa apa di dalam surga itu sangat luas. Kalau saya pernah dulu menghitung. Dulu kita pernah menghitung Teh Tini, ingat enggak waktu membahas tentang surga, bahwa surga itu ya kemungkinannya itu luasnya itu seluas bumi buat satu orang. Wah, Teh Tini jadi bingung nanti. Teh Tini gimana ininya nyapunya, ya. Oh kan ada ini Teh, wildanum mukhaladun. Iya, ada wildanum mukhaladun, ada bidadari. Udah nggak usah mikir gimana ngelap-ngelapnya, nggak usah mikir gimana apa nyapunya, ngepelnya. Pokoknya kita sebagai rajanya aja lah, ya. Jadi jadi kembali lagi bahwa di surga itu jangan pernah berpikir bahwa di surga itu rumah kecil-kecil. Enggak. Surga itu adalah kerajaan, adalah kerajaan. Jadi surga itu buat seseorang itu adalah kerajaan, ya, yang di dalamnya ada rumahnya, kemudian ada tamannya, ya, ada halamannya gitu. Dan lahum ma yasha'u inda rabbihim, dan bagi mereka apa saja yang diinginkan, ya, mau diinginkan yang diinginkan apa saja. Misalnya saya pengen, ya Allah, pengen kolam renang. Kolam renangnya itu ada lumba-lumbanya, gitu kan. Lumba-lumbanya jinak, ya. Saya pengen lumba-lumbanya ada 10 misalnya gitu. Bisa itu. Ya, kalau Teh Ika sama Teh Tini pengen apa? Rumahnya seperti apa? Kan kayaknya kita akan berpikiran, kita akan cetek deh kayaknya permintaan kita. Karena kita sekarang aja udah senang, ya, udah bersyukur gitu loh. Kan kita nggak akan bisa ngebayangin, coba lah kalau lihat di gambar seperti ini, kita nggak akan pernah bisa ngebayangin gitu ada rumah yang seperti ini dan kemudian Allah memberikannya kepada kita yang seperti ini atau mungkin yang lebih bagus lagi, dan kendaraannya itu nanti adalah apa, buruk, ya. Kendaraannya itu adalah atau unicorn apa itu loh, kuda kuda yang ada sayapnya gitu, yang warnanya putih, yang bisa terbang. Wah, keren banget. Terus nanti saya kita bersilaturahmi, ya. Saya mau ke rumah Taikah gitu. Di mana? Di Brunei. Bukan di Brunei. Dia beda itu levelnya, ya. Udah di atas sana, bukan di Brunei lagi, nggak jejak tanah itu rumahnya Taikah katanya gitu. Akhirnya saya diantar nanti sama malaikat ke rumahnya Taikah. Ya Taikah. Baik, selanjutnya. Surga itu seperti apa sih? Slide selanjutnya. Ya, ya. Jadi nikmatnya surga itu seperti apa sih nikmatnya surga itu? Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Rasul bersabda kepada para sahabatnya, kenapa kalian tuh nggak siap-siap sih masuk surga? Padahal surga itu tidak terbayangkan, ya, nikmatnya. Surga itu
adalah seperti cahaya yang menyala-nyala dan berbau harum. Ya, jadi surga nggak ada bau apek, adanya bau harum di mana-mana tuh harum gitu, nggak ada bau comberan. Ya, dan kemudian ada istana-istana yang sangat megah, ada sungai yang sangat luas, yang sungainya kalau dalam surat Muhammad ayat 15 itu ada sungai air yang bening, ada sungai susu, ya entah di mana sapinya saya nggak tahu ya, sungai susu dan nggak basi ya, sungai susunya itu ada sungai khamar atau sungai jus ya, sungai khamar yang sangat yang mau apa aja, misalnya minta saya mau stroberi atau ada yang bilang enggak saya mau sungainya itu setiap hari ganti rasa gitu ya, hari ini stroberi besok arbei murbei, besok apa rasa pir, besok rasa apel, besok lagi rasa rambutan, besok lagi rasa leci, rasa mangga, rasa wah segala macam. Ya Allah saya minta lahumma yasya'u inda rabbihim. Bagi kamu apa saja yang kamu inginkan. Boleh minta apa saja. Dan nggak usah pakai surat permintaan, nunggu request berapa lama, nggak langsung kun fayakun. Ya. Kemudian ada buah-buahan yang banyak lagi harum ya, buah-buahannya buah yang tidak terbayangkan. Kalau saya ke luar negeri itu saya paling senang kalau pergi ke area buah-buahan dan sayuran dan saya nyoba itu buah-buahannya. Kalau sayuran kadang nggak bisa karena biasanya nggak bisa masak karena kan kerja ya Pak. Nggak bisa masak, nggak sempat masak, tapi minimal buah-buahan dan saya selalu mencoba untuk makan buah-buahan yang saya tidak pernah makan gitu ya. Dan memang banyak sekali macam-macamnya buah-buahan itu ya. Kita kita di Indonesia emang udah banyak buah-buahan tapi ada buah-buahan sendiri menurut saya kita banyak yang belum pernah makan. Contoh aja ada yang pernah makan buah matoa belum? Di sini ada yang belum pernah. Ada yang belum pernah makan buah matoa, buah dari mana? Irian. Ya, Pernah. Yang kayak itu rambutan. ya kayak rambutan tapi manis gitu. Iya manis, kayak ada bau-bau durian gitu. Iya, bau durian. Ya. Kemudian punya pasangan suami istri yang gagah dan cantik. Ya, jadi nanti apa namanya pasangan kita tuh nggak akan keriput ya. Kemudian gagah kalau kita ibu-ibu mah gagah gitu ya suaminya ya. Dada aja bidang gitu kan ya terus larinya tinggi 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 gitu. Pokoknya kalau kita udah segini kan suami kita lari juga sudah tidak bisa kenceng ya kita juga nggak bisa kenceng lagi. Baik kemudian pakaian yang bagus ya yuhallauna fiha ya kemudian dikalungkan di ini perhiasan-perhiasan ya kemudian di tempat yang kekal dan indah di tingkat-tingkat yang tinggi lagi terpuji. Jadi surga itu ada level-levelnya ya kebayang nggak sih kalau tadi saya sempat ada gambarnya ya kurang lebihnya. Jadi di awan itu ada jadi surga itu nggak jejak tanah gitu ya dan surga itu mempunyai level-level ya mempunyai level-levelnya seperti ini coba ya coba Teh Tini Teh Ika ada ya ini kan ada surga yang di atasnya lagi ya kan ada yang di bawah ada yang di atas dan seterusnya itu berlevel-level dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang itu mempunyai hafalan Al-Quran maka dia akan diminta untuk murojaah hafalannya dan dia akan berhenti di langit di level di mana dia selesai murojaah gitu. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa di surga itu bertingkat-tingkat ya. Kemudian para sahabat menjawab kami bersiap-siap wahai Rasulullah maka beliau bersabda katakanlah oleh kalian insya Allah. Kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan jihad ya saat itu adalah jihad yang utama ya karena memang kita berhadapan-hadapan dengan musuh ya para Rasulullah SAW ya. Kemudian dalam surat ini disebutkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi Allah berfirman hendaklah kalian tuh berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah yang ujung-ujungnya adalah jannah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Nah, sekarang coba saya tanya, seluas langit dan bumi. Kemarin kita belajar kan berapa Teh ini ada berapa bintang? 100 miliar. 100 triliun. 100 miliar. 100 triliun.
Bukan yang 100 miliar itu satu galaksi tadi ini. Galaksi Bima Iya. Sakti itu terdiri jadi kurang lebih daripada 100 bintang ya. Kalau langit sendiri yang 14% yang perkiraannya 14 dilihat itu adalah 100 triliun bintang. Oh, 100 triliun. 100 triliun bintang ya. Jadi kalau miliar tuh ordernya apa galaksi ya. Ordernya galaksi Bima Sakti, Andromeda itu ordernya ratusan miliar. Tapi kalau seluruhan tuh 100 triliun. Dan 100 triliun itu kan kita kan ada di planetnya, betul nggak? Planet kita aja sekarang 10 misalnya gitu. Jadi kalau 100 triliun kali padahal lebih dari itu ya jadi lebih daripada 100 triliun. Nggak tahu berapa triliun, berapa 1000 triliun atau walau alam ya. Jadi artinya itu nanti surga itu ka'ardi samawati wal ard. Jadi surga itu seluas langit dan bumi. Iya, jadi kalau misalkan 100 triliun, saya pengen tahu, kita ini kalau misalkan setiap orang dikasih satu planet, kira-kira masuk enggak? Kan kita penduduk dunia 200 miliar. Dalam beberapa generasi, ya cukuplah gitu ya, 1000 triliun setiap orang untuk mendapatkan satu planet. Ya. Satu planet lengkap dengan semua fasilitasnya. Saya nggak kebayang nggak sih Teh Tini, Teh Ika, ibu-ibu kebayang nggak sih? Saya aja rumah saya segini aja saya udah ngerasa besar, rumah saya 400 meter persegi, ya. Apa namanya dengan halamannya gitu kan, bangunannya itu aja saya udah merasa besar gitu ya. Apalagi kalau misalkan punya couplingnya itu satu bumi gitu ya. Masya Allah ya. Bu, kepengen gak sih masuk surga? Ibu-ibu kepengen gak masuk surga? Moga-moga kepengen semua ya. Itu sumringah semua wajahnya. Kalau bahas surga kita sumringah semua ya. Penuh harap, roja ya gitu kepada Allah. Baik, selanjutnya surga itu terbuat dari apa? Nah, surga itu terbuat dari apa ya? Surga itu ya kalau surganya buat Khadijah radhiyallahu itu dalam sebuah hadis disebutkan surga untuk Khadijah itu ada rumah dari permata di surga. Coba permata, tuh saya aja nggak punya ya. Tuh saya nggak punya permata. Ibu-ibu juga paling simpenan permatanya segimana sih? Paling sekotak paling banyak juga. Ya, sekotak segede rantang Bu ya. Kita paling banyak segitu. Nah, ini rumahnya itu dari permata. Kebayang nggak sih rumah dari permata? Teh kumaha gitunya. Kebayang nggak sih rumah dari permata berkilauan di mana-mana, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Saya tuh pernah ya bermimpi bertemu dengan seorang teman yang meninggal. Saya punya teman di PTDI dulu yang meninggal dunia di Korea. Kemudian saya membacakan ayat waktu itu Yasin, saya membacakan Yasin bersama teman-teman selama seminggu. Setelah seminggu saya itu bermimpi bertemu dengan beliau dan bertemunya itu sebetulnya itu kalau saya lihat sih tempat penyimpanan jenazah gitu karena beliau itu disimpan di kulkas jenazah itu selama seminggu. Tapi dalam mimpi saya lihat itu adalah suatu tempat terbuat dari kaca yang berkilauan sangat indah. Itu kaca ya, bukan permata ya. Dari kaca yang sangat indah, berkilauan. Dan kemudian di situ ada kayak kotak kaca. Setiap orang itu di situ di setiap kaca itu ada orang yang sedang tidur. Itu jenazah itu. Tapi dalam mimpi saya itu demikian indah gitu. Indah banget, terus atasnya juga kayak stalaktit, terus ada kacanya tuh besar-besar, ruangannya tuh bersinar gitu, terang gitu ya. Itu baru seperti itu aja saya udah melongo gitu. Ini di mana sih gitu ya? Belahnya dari kaca gitu. Nah, kebayang kalau rumah dari permata. Seperti apa? Nggak kebayang. Makanya apa yang disebutkan dalam hadis Quran itu kan kita juga tidak bisa membayangkannya karena saking hebatnya ya. Nah, kalau dalam hadis Tirmizi disebutkan bahwa ada yang bertanya sahabat itu ya, surga itu seperti apa ya Rasul bangunannya? Maka beliau menjawab, batanya itu dari perak. Ada dari bata dari perak dan ada bata dari emas. Masya Allah.
Taika, kalau punya bata satu bata ya dari surga dari emas, udah ya kaya ya kita ya, Taika ya. Berapa kilo itu? Kalau satu kotak itu aja tuh berapa kilo tuh emas? Apa namanya? Nggak tahu tuh berapa kilo tuh. Mungkin ada 10 kilo ya kalau satu satu bata itu ya. Kemudian semennya itu minyak kasturi. Jadi harum, makanya surga tuh nggak ada yang bau kecoa gitu, yang nggak ada bau comberan karena semennya rumah-rumah tuh dari minyak kasturi, ya. Dan pasirnya, ya, tanahnya itu dari mutiara dan permata. Kebayang nggak sih ya Allah, dari mutiara dan permata, debunya itu dari zafran itu apa namanya? Seperti kayu yang sangat harum, ya. Dan barang siapa yang memasuki rumah itu, maka dia akan bersenang-senang dengan tidak jemu, dia kekal tidak mati, baju mereka tidak pernah usang, dan mereka tetap dalam keadaan muda. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Allah teh baik banget ya sama kita. Selanjutnya, Taika. Ayo dikit lagi, mungkin 2 slide lagi. Oke, nah ini saya tambahan aja. Untuk siapakah istana di surga itu? Tadi kita belajar buat siapa? Tadi buat yang membaca surat Ad-Dukhon ya disediakan ya, makanya kita siap-siap bekal untuk bisa masuk surga dengan coba kita menghafal surat Ad-Dukhon. Kalau sudah hafal tuh Bu, kalau sudah hafal nyapu aja. Nyapu itu satu kamar kecil, kamar yang kecil, kamar tidur aja udah 5 menit itu udah Ad-Dukhon 1 itu. Ya, ngepel sekali lagi Ad-Dukhon, cuci piring sekali lagi Ad-Dukhon, cuci baju sekali lagi Ad-Dukhon, terus begitu. Masya Allah, gampang banget sebetulnya masuk surga itu kalau kita benar-benar punya kunci-kuncinya ya insya Allah. Baik, tapi saya ingin juga memberikan sedikit tambahan tentang siapa yang dia mendapatkan istana surga. Saya pikir semua orang yang masuk surga pasti dapat istana gitu loh. Tapi yang saya penasaran, saya ingin beritahu kepada ibu-ibu semuanya adalah yang benar-benar ditulis gitu, siapa yang mendapatkan rumah di surga, yaitu orang yang pertama yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari. Jadi kalau selain sholat wajib, maka bila dia sholat sunnah 12 rakaat sehari akan Allah membangun baginya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Coba yang sholat rawatib aja berapa tuh? Subuh 2, ya. Zuhur, asar ada 2, ada 4. Oke 2 aja, jadi 6, ya. Terus apa? Asar suka nggak ada, ya. Terus kemudian apa namanya sholat isya sama itu kan 2, berarti ada 10. Tapi kalau misalnya kita tambah dengan misalkan apa namanya, kalau kita ke masjid kan setiap masuk masjid kan bisa sholat 2 rakaat atau sholat sunnah aja 2 rakaat atau belum di sholat malam ya. Itu tadi 10 rawatib tambah sholat malam 2 rakaat aja sudah 12 gitu lah. Kalau nggak sempat jadi yang malamnya ditambahin ya. Atau apa namanya kalau sholat mutlak boleh juga ya, sholat mutlak. Pokoknya saya pengen sholat aja itu boleh ya, begitu. Kemudian sholat yang rawatib yang duhur itu kan boleh 4 sebelum 4 sesudah ya, itu aja udah kalau di jumlah rawatibnya udah 14 berarti. 12 pas ya, 12 ya. Belum sholat malam ya. Baik, yang selanjutnya adalah membangun masjid ya. Jadi ada seseorang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga ya. Baik, bangun masjid. Baik, selanjutnya satu lagi slide-nya. Nah, ini ada hadis riwayat Abu Daud ya. Di sini siapakah orang yang mendapatkan istana di surga, yaitu aku akan menjamin rumah di tepi surga. Ya, di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Dia benar sih, tapi dia nggak mau debat. Ya. Apalagi kalau benar, kalau nggak benar, ya jangan berdebat. Yang kedua, Allah menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bersifat gurauan. Jadi hanya bergurau tapi dia berdustakan. Sekarang kalau di TV banyak ya, ada orang yang bergurau-gurau tapi gurauannya tidak benar gitu kan. Nah, ini juga orang yang menjaga lisannya dari yang seperti ini, maka dia
dijamin rumah di tengah surga. Ya. Dan siapakah orang yang dijamin rumah di surga yang paling tinggi? Yaitu bagi seorang yang berakhlak mulia. Masya Allah. Wah, ini gampang-gampang susah ya, akhlak mulia. Susah. Coba, tapi saya pengen tanya deh sama ibu-ibu, sama teteh-teteh. Saya ingin, ini slide terakhir ya. Silahkan berbagi di chat. Yang disebut berakhlak mulia itu seperti apa sih? Silahkan berbagi supaya kita juga saling menginspirasi satu dengan yang lainnya. Ya, yang disebut dengan akhlak mulia itu seperti apa? Kalau saya, idfa billati hiya ahsan. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, itu berakhlak mulia. Membalas. Oke, silakan Bu, silakan masuk ke chatting. Kita sudah selesai masuk untuk ininya materinya, tapi kita coba bersama-sama chatting membalas keburukan dengan kebaikan. Baik, silakan ada yang mau berkata yang santun. Nah, iya, Ibu Rosmana. Terima kasih, Ibu. Ibu mengingatkan Tidak ada iri dengki. tidak iri dengki. Ya, silakan ditulis tidak iri dengki, ya, tidak mempunyai hasad dengki. Jadi kalau melihat orang lain yang lebih kaya, enggak apa-apa, senang aja ngelihat dia kaya. Ngelihat orang lain lebih solehah atau lebih soleh, senang aja ngelihatnya gitu kan. Wah, ini yang hebat tuh, tidak dengki itu hebat sekali. Ya, tidak semua orang bisa melakukannya, Bu. Hanya orang-orang yang hatinya bersih aja yang tidak dengki kepada orang lain. Suka membantu, kata Teh Nurul. Oh, ringan tangan ya Teh Nurul ya? Ringan tangan. Ringan tangan. Gimana tuh Teh Nurul? Membantu apa nih misalnya? Baik, saya ingat suami saya, kalau saya lagi cari, saya gini-gini, dia bilang, cari apa? Gitu. Terima kasih ya Pak Apri ya. Saya kan suka kadang-kadang tuh lupa naruh kacamata, naruh HP, gini-gini tuh. Langsung dia cari apa gitu. Masya Allah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Selanjutnya, apa Teh Ika? Tolong bacakan Teh Ika. Dari Teh Ani ya, yang selanjutnya, akhlak mulia yang disebutkan Bunda Hani bagi saya butuh usaha banget, yang membalas keburukan dengan kebaikan, Bunda. Butuh usaha katanya. Iya, memang usaha berat itu. Ini ya Ibu Ani Arustawati ini Ani yang bekerja di Rumah Sakit Cicendo atau Ibu Ani yang di mana ya? Boleh nggak buka kamera atau buka audionya aja? Bu Ani, silahkan Bu. Bu Ani. Barangkali ada yang mau disampaikan langsung, Bu. Bu Ani dari mana, Bu? Ani Arustawati. Oke, sambil menunggu beliau, coba yang lain coba Teh Ika. Ini Teh Nurul ya. Teh Nurul bilang suka membantu ya siapapun mungkinnya yang sedang kesulitan. Ya. Barakallah Teh Nurul, semoga Teh Nurul selalu ditolong oleh Allah, ya, diberikan kemudian oleh para malaikat karena suka membantu yang sulit, ya. Nah, Teh Desi ini menjaga hak. Selanjutnya siapa lagi ya, Teh Ika? Ada Bu Filah ya. Bu Filah katanya berbuat baik kepada orang lain. Ya, berbuat baik kepada orang lain. Apa Bu maksudnya ini, sedekah ya Bu? Sedekah atau apa Bu? Berbuat baik kepada orang lain ya. Iya, sedekah. Sedekah ya? Ya. Iya. Baik, insya Allah. Semoga Ibu dimudahkan Allah ya urusannya ya Bu ya, karena suka memudahkan urusan orang lain. Amin ya Allah. Menjaga hak orang lain. Nah, ini Dokter Desi ini suka komentarnya menjadikan saya berpikir. Coba apa tuh menjaga hak orang lain tuh misalnya apa, Ibu Desi? Contohnya kayak hak tetangga. Kayaknya kita jangan sampai berisik, jangan mengganggu kegiatan orang lain. Atau
Misalnya di rumah kita itu kita jemurannya kacau balau gitu, dilihat orang kan nggak enak gitu ya, hal-hal yang pribadi. Iya. Atau kadang-kadang ini kita cara berpakaian kita misalnya pakai baju merah di siang hari gitu orang jadi kayak seperti Iya, menjaga hak orang lain betul. Berusaha muslimah tuh menjaga hak orang lain juga ya, supaya dia tidak berbuat dosa ya dengan matanya. Iya, menjaga orang lain betul. Ini apa kayak misalnya gini nih, maaf nih, saya mungkin sedikit ini ya, eh, terbetik gitu saya tuh. Jadi begini, di WhatsApp ya, WhatsApp itu adalah sarana komunikasi. Menurut saya, seseorang yang melakukan kontak di WhatsApp itu mestinya harus tahu waktu. Mestinya waktunya harus yang proper gitu, yang jangan mengganggu gitu. Jadi misalnya kalau menurut saya ada jamnya lah WhatsApp itu. Misalnya dari jam 7 ya, sampai jam berapa Mbak Desi kira-kira orang WhatsApp saya jam 8 gitu ya. Itu menurut saya situ. Kalau urusan kerja ya sampai jam 5 aja gitu kan. Kalau urusan yang lain-lain keluarga segala macam bolehlah lebih dari mulai sampai jam 8. Tapi menurut saya tidak proper ya kalau seseorang itu kalau bukan urgent ngechat orang jam 10 malam, jam 9 malam gitu kan. Yang bersangkutan mungkin sedang ada aktivitas maksudnya pribadi di dalam rumah atau sudah capek ya, ini istirahat. Maka sebaiknya men-chatting itu hati-hati gitu. Kadang-kadang saya juga pernah melihat beberapa kali di-chat oleh beberapa teman ya yang chat itu jam 3 pagi ya. Ngechat jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Menurut saya nggak proper ya, meskipun sebetulnya kalau, oh iya dia jam 3 pagi berarti dia udah bangun jam 3 pagi, berarti dia sudah sholat malam gitu ya. Ya sholat malam ya nggak bagus ya, alhamdulillah sholat malam. Tapi rasanya nggak perlu juga kalau kemudian mengecat seseorang di jam-jam itu, karena bisa jadi yang bersangkutan juga sedang bangun tapi tidak melihat HP ya, sedang sholat malam gitu ya. Dan menurut saya tidak proper, apalagi kalau itu lain jenis gitu ya, bukan saudara tapi beda laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki. Saya pikir itu kita harus menjaga kehormatan, kecuali kalau yang berhubungan dengan urgent atau berita yang penting, ada meninggal atau yang urgent, nah itu tidak apa-apa ya. Jadi ini bagus Mbak Desi ya, menjaga hak orang lain betul ya. Oke, selanjutnya Teh Ika tolong. Ya, ini masih Teh Ani ya. Teh Ani ini Teh Ayung ternyata Bunda belum Oh, gantian. Teh Ayung. Ada Teh Ayung. harus tawat. Teh Ayung. Katanya kalau saya mah masih yang ringan, paling ikut bahagia ketika ada yang dapat kebahagiaan. Alhamdulillah. Ini juga bagus. Jadi kan berarti menghilangkan dengki ya. Jadi supaya nggak dengki ya bahagia ketika ada yang dapat kebahagiaan. Ini bagus nih ya. Karena kedengkian itu kalau dalam sebuah hadis disebutkan seperti membakar amalan-amalan kebaikan seperti halnya api membakar ranting-ranting yang kering gitu. Bagus Teh Ani. Selanjutnya Teh Ya, Ika. ada dari Teh Popon. Heeh. Akhlak mulia berhubungan dengan interaksi sesama kita yang didasari kecintaan kepada Allah. Di antaranya selalu menampakkan muka yang cerah, ceria, membuat orang lain senang, bahagia, tutur katanya lembut, tidak kasar. Iya, Popon banget ini. Ini Teh Popon banget ini mah. Iya. Ya, memang betul Teh Popon salah satu tuh menampakkan wajah yang cerah itu Masya Allah ya. Meskipun kita sedang susah gitu, tapi tampakkanlah selalu wajah yang cerah karena itu artinya kita sedang beramal soleh pertama, kedua kita menghilangkan hormon stres kita dengan bibir yang tersenyum, maka otak kita akan terpengaruh oleh otot-otot wajah itu sehingga kita akan menjadi lebih mudah stresnya. Ya, terima kasih sharingnya Teh Popon. Oke, ada lagi nggak Teh? Sudah Bunda. Jazakallah khair. Oh, ini dari Teh Helga nih, bersyukur atau pandai berterima kasih kepada Allah dan sesama. Iya, betul bersyukur ya.
Iya, bersyukur. Maksudnya gimana? Teh Helga boleh berbagi bagaimana? Pandai berterima kasih ya pada sesama ya. Mm-mm. Menurut Teh Silahkan Teh Helga, Helga. saya ingin tahu apa aplikasinya yang seperti apa misalnya. Iya Bu Hani, Ustazah. Kalau bersyukur kepada Allah ya dengan cara beribadah, Iya, ya. taat gitu ya kepada aturan Allah. Nah, kalau Allah. bersyukur kepada manusia, jadi kalau dibantu atau ada orang berbuat baik tuh kita kalau bisa ya berterima kasihnya tuh entah dengan memberi lagi atau bersikap baik kepada dia gitu. Jangan sampai kita tuh kalau dikasih tuh ya udah gitu nggak Ya, ada take it terima for kasih granted terima gitu kasih. ya. Jangan sampai seperti itu ya. Take it for Iya, granted ya. Jadi maksudnya dikasih orang tuh ya udah, ya dia mau ngasih aku ya udah. Kita nggak mikirin gitu kita mau balas apa gitu kan. Nah, ini juga menurut saya juga apa namanya kurang kurang baik ya seperti ini gitu. Uh, di iya apa saya betul. juga mengalami di daerah lingkungan saya juga ada yang demikian gitu. Jadi apa kalau dikirimin sesuatu tuh kok tidak ada ininya ya gitu. Maksudnya kadang-kadang juga lupa nggak terima kasih dan sebagainya ya. Kita jangan sampai seperti itu ya. Kita harus pandai-pandai bersyukur, berterima kasih. Dan satu hal juga kalau di dunia barat itu yang saya sangat suka itu di barat itu orang tuh suka sekali berbicara thank you, terima kasih ya atau sorry ya, atau minta maaf. Kalau di Indonesia itu kurang ya, terima kasih dan maaf itu kurang gitu. Jadi ketika diberi oleh seseorang kadang ya udah gitu kan apa namanya dia emang baik kok gitu aja tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana untuk bisa membalasnya gitu. Dan juga terima kasih dan maaf ya kalau di dalam di luar sana tuh anak saya perhatikan orang anak barat itu apa ya lebih komunikatif gitu ternyata ya mereka salah satunya diajarin tentang maaf. Ya. Terima kasih Teh Helga. Teh Helga tuh tahu dari mana ini pengajian kita nih? Gabung grup dari Teh Ika gitu. Oh ya dari Teh Ika ya. Terima kasih. Ini di mana di Brunei juga? Enggak saya mah di Bandung, di Di Bandung. Sadang Serang. Oh sama dengan saya. Saya di Geger Kalong. Oke, terima kasih Oh iya. sudah gabung dengan kita dan terima kasih atas masukannya. Ajak teman-temannya ya Teh Helga ya, mumpung ayat baru. Terima kasih. Oh, siap. Iya. Kasih Ibu. Iya. Selanjutnya ada lagi Teh Ika, masih ada waktu. Dari Bu Winda nih ya, Iya. akhlak yang baik itu berbakti kepada orang tua. Masya Allah, iya. Ini Bu Winda, ini udah jelas nih ya, berbakti pada orang tua. Itu Teh Winda masih punya bapak ibu ya? Masih ada ayah ibu? Nggak ada, Mbak Hani udah meninggal semua. Oh, udah. Saya juga udah nggak ada. Saya pikir Udah nggak Teh ada. Winda, iya. Iya, Sama-sama kita yatim piatu ya. iya saya itu. Iya, ya salah. Tapi Karena kita banyak yang suka cerita-cerita yang suka ditaruh di panti jompo lah, yang ya gitu, yang kasihan, gini gitu. kasihan ya. Ya, padahal ya. Hmm. Padahal dulu ketika kita sakit didekep ya kan, kita Mhm. nangis dikit aja digendong ya kan, kita Mhm. ngerengek dikit dikasih makanan, aduh masya Allah orang tua kita kayak gitu ya. Tapi demikian mereka berbakti kepada orang tua mereka ketika tua itu ngerepotin gitu masya Allah. Naudzubillahi min dzalik ya semoga kita Gitu. yang teman-teman masih punya orang tua bisa berbakti kepada orang tuanya karena itu adalah rezeki ya karena ada sebuah hadis mengatakan salah satu yang disegerakan azabnya itu adalah durhaka kepada orang tua ya di dunia maksud saya. Iya. Dan apa buat kita buat yang masih apa yang sudah tadi buat yang punya orang tua yang udah nggak punya orang tua kayak kita Teh Winda kalau saya sih sering ini aja Berdoa. bacain apa Al-Qur'an gitu dan pahalanya dihadiahkan kepada orang tua kita. Ya, Semoga insya itu Allah. semoga menjadi ini apa namanya penerang alam kubur mereka, memberikan kemuliaan kepada mereka, menerangi apa
dunia, mungkin dunia alam barzah yang berbeda dengan kita ya. Sedekah atas nama orang tua juga Bisa. kan bisa. Sedekah, zikir atas nama Iya. diberikan pahala pada orang tua, baca Quran. Mhm. Saya pernah waktu itu cerita bahwa saya pernah lupa tidak meniatkan kepada orang tua. Jadi lupa itu gini. Jadi waktu itu saya pernah berniat semua bacaan Quran saya, semua hafalan saya akan saya hadiahkan kepada orang tua saya, bapak, ibu, dan juga kakak saya gitu. Tapi kemudian ternyata karena saya merasa sudah berniat itu, ada saat-saat di mana saya tidak meniatkan lagi. Maksudnya kan udah gitu kan, jadi Iya. udah aja baca gitu kan. Nah ternyata kemudian ibu saya tuh datang ke salah seorang tetangga saya. Jadi tetangga saya itu dia duafa ya, sebatang kara, dia nggak punya anak. Usianya itu jauh di atas saya lah ya, beda-beda mungkin 10-15 tahun di atas saya kayaknya. Sudah jualannya gorengan nih, Marina pasti kenal lah, Marina, Teh Tini, Teh Ikah ya, Cemamah itu. Kemudian ibu saya itu datang ke mimpinya Cemamah itu, dan Cemamah datang ke saya gitu. Ibu katanya Bu Haji, kalau panggil saya Bu Haji saya tadi malam itu mimpi ibu sepuh katanya gitu. Oh iya, gimana ibu sepuh? Baik, mukanya gimana, cerah atau ya baik, sehat katanya, pakai baju putih katanya gitu. Terus ibu sepuh itu nanyain ke saya, tapi nanyanya nggak pakai ngomong katanya, tapi saya tahu katanya gitu. Ya nanyain apa? Nanyain gini, Cemamah itu Neng Hani baik-baik aja katanya gitu. Masya Allah, saya bilang. Jadi artinya kiriman saya itu mungkin nggak datang atau kiriman saya tidak seterang biasanya gitu, karena saya tidak meniatkan lagi, karena saya pernah berpikir bahwa itu sudah pernah saya niatkan borongan sejak awal gitu loh. Jadi setelah itu saya merasa bersalah gitu ya, maksudnya kasihan ibu saya, selama ini saya hadiahkan mungkin memang terasa gitu buat beliau gitu. Jadi akhirnya sekarang setiap kali buka Quran itu atau membaca itu menghafal itu saya mesti niatkan dulu kepada orang tua saya gitu, untuk memastikan bahwa itu sampai kepada mereka gitu. Oke, terima kasih semua yang hadir. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Insya Allah doakan saya sehat, kita semua sehat, timnya sehat, ibu-ibu kakak-kakak sehat, jaga kesehatan baik-baik, dan insya Allah kita akan mulai membahas surat Ad-Duhan ayat 1. Dan baik kalau misalnya nanti kita bisa ada yang mau setoran ke Teh Tini ya, dari jam 15.45 15 menit sampai jam 15 menit itu bisa setoran ke Teh Tini nanti surat Ad-Duhannya. Itu kalau surat surat Ad-Duhan 1, 2 itu gampang ya. Setoran 2 ayat Teh Tini ya, boleh itu. Atau nanti kita lihat di WhatsApp juga boleh ya. Demikian mungkin bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mbak Hani. Terima kasih. Sama-sama. Jazakillah khair Bunda, Masya Allah ya. Alhamdulillah kita sudah. Khairan kasiran Bunda Hani. Ya, sama-sama buat semuanya. Ya, jazakillah. Baik ya, teteh ibu-ibu, alhamdulillah. Hari ini intronya surat Ad-Duha ya, Masya Allah. Bagi saya itu kayak lagi ini ya Teh Tini, ngintip surga gitu. Ya, tadi itu gitu. Ngintip, dan tadi kita juga alhamdulillah mempelajari kunci-kuncinya gitu ya. Jadi ternyata kan perlu kunci gitu ya. Tadi kita cuma bisa ngintip, dan mudah-mudahan kita benar-benar mengusahakan kunci-kunci itu supaya kelak bisa dibukakan gitu ya sama Allah, masuk ke dalam surga, menikmati segala fasilitasnya tadi ya. Masya Allah, tadi walaupun cuma ngintip gitu ya, gambarannya juga ilustrasi manusia, tapi kayaknya ini ya sudah luar biasa gitu, menakjubkan, apalagi yang sebenarnya surganya Allah gitu. Mudah-mudahan kita
Allah takdirkan bisa berkumpul di surganya Allah kelak gitu ya. Amin Allahumma amin. Baik ya, ibu-ibu, teteh-teteh, hatur nuhun semuanya sudah bergabung. Saya mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan doa akhir majelis. Hatur nuhun Bu Ika. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sami-sami Teh Popon, hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum Dan sudah warahmatullahi boleh wabarakatuh. ya nanti yang mau Oh, iya. setoran, mangga. Setelah ini sudah kajian, sudah mangga Insya boleh. Allah, ini saya. Silahkan ya, tadi nomornya sudah ada di chat. Jadi ini ya? nomor Teh Tini, silahkan ibu-ibu yang belum ada di chat tadi ya, di scroll. Barangkali belum bergabung di grup, jadi harus tahu nomor Teh Tini ya Teh. Betul. Ya, nomornya Teh Nanti Tini tadi itu Di di follow up 089 Nah, 089 055 28 482. Tolong diulangi, Bu. Ya, saya ulangi ya. 089. Ya. 089 56 055 055 28 28 482. 482. Iya, ditunggu ya. 089 560 552 8482 ya. Iya, betul. Ya, betul. Terima Bu kasih. Rosman. Sama-sama, Iya, Bu. sama-sama Bu, ditunggu ya. Kita ngapalin bersama Bu. Insya Allah. Satu ayat, ayo dilayani, apalagi banyak. Kenapa Teh Popon? Masih di Brunei, Teh Ika? Masih Teh. Teh Popon lagi di mana, di jalan ya? Iya. Lebaran pulang nggak Teh Ika? Kayaknya enggak Teh Popon. Masya Allah, Idul Fitri di negeri orang ya. Amin, semuanya baik. Ya. Ya, Hatur selama ini Teh Popon nuhun, lagi di jalan. hatur Ya, nuhun. ya. Ya, nuhun Teh Ika. Sami-sami Jazakumullah semuanya khair. ya, saya izin akhiri zoomnya ya ibu-ibu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.